selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Semuanya apakah sehat atau ada yang sakit? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini lengkap ya, semuanya juga pada on cam, jadi Ibu bisa melihat wajah-wajah sehat kalian dan bahagia. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca doa. Mungkin boleh dipimpin salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Baik Bu, saya izinkan sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Mbak Rafika sudah memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mungkin Ibu akan membaca presensi dulu untuk memastikan kehadiran anak-anak. Mbak Siska, boleh Hadir on? Ibu. Oke, Mbak Salwa. Hadir, Bu. Ibu izin saya nggak bisa pakai background ya, Bu. Oh, Karena kenapa? di device saya nggak bisa. Oh iya, nggak apa-apa. Selanjutnya Mbak Siti Safia. Saya juga izin Bu, tidak bisa menampilkan background. Oh Sama iya. Bu, device. Oke, tidak apa-apa. Yang penting memperhatikan dengan baik ya. Selanjutnya Mbak Rahma Adiningsih. Hadir Bu. Oke, selanjutnya Mbak Rafika. Alhamdulillah kelas kita lengkap semuanya ya. Kalau begitu, karena sudah diawali dengan membaca doa, Ibu akan mulai memasuki pembelajaran. Anak-anak nanti jika ada yang ingin izin ke toilet atau ada urusan lainnya, mohon bisa on mic dan menyampaikan lewat Zoom saja ya, atau di kolom chat. Jika tiba-tiba ada sinyalnya jelek atau yang lainnya. Bisa dipahami? Baik, Ibu hari ini akan membahas materi tentang technopreneurship atau wirausaha dengan bantuan teknologi. Tapi sebelumnya, Ibu minta anak-anak untuk mengamati video mengenai dampak limbah industri busana. Nah, ini Ibu udah ada link videonya, silahkan diamati. Nanti Ibu akan menanyakan apa kaitan dampak dari limbah industri dengan konsep teknopreneur. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa Bu. Oke, silahkan dilihat ya tayangan videonya. Ini blus V-neck kepunyaanku. Warnanya simple dan adem buat dipakai. Tapi kalau kamu cek lebih detail lagi, ada yang bikin mind-blowing. Ya, komposisi terbesarnya adalah plastik. Hah? Ini brand-brand yang sering disebut sebagai wajah fast fashion. Pada 2015, produksi polyester untuk pakaian hasilkan 282 miliar ton CO2, 3 kali lipat dari kapas. Polyester juga sumber utama polusi mikroplastik di laut. Serat mikro merupakan partikel plastik berukuran di bawah 5 mm atau lebih tipis dari rambut manusia. Serat ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai kalau sampai di laut. Sementara, rata-rata ada 500 ribu ton serat mikro yang terlepas dari mencuci pakaian setiap tahunnya. Nggak semua bisa diolah. Kalau sudah begitu, ya akhirnya mengalir ke sungai, danau, dan lautan. Yang paling ekstrim, mikroplastik ini berpeluang naik ke rantai makanan paling tinggi, yang berakhir di piring kita. Dengan kata lain, kita bisa mengkonsumsi plastik dari pakaian kita sendiri. Gak cuma sampai di situ, mikroplastik juga berdampak pada kesehatan manusia. Kata riset, kita bisa hirup 13-68 ribu serat mikroplastik dari pakaian setiap tahunnya. Efeknya ke kesehatan dapat berupa radang paru-paru, asma, hingga kanker. Hingga kini, brand-brand fast fashion kesulitan menemukan solusi untuk masalah mikroplastik. Survei memperlihatkan bahwa brand fashion masih mengabaikan polusi plastik. Gak ada perusahaan yang betul-betul berkomitmen menghapus penggunaan serat sintetis dari koleksi mereka. Mirisnya, mereka pakai taktik greenwashing yang promosikan sustainable fashion.
Padahal, menurut laporan tadi, klaim sustainable kerap nggak berdasar. Contohnya, H&M edisi Conscious Collection yang ternyata mengandung bahan sintetis lebih tinggi. Ketika nulis naskah ini dan kemudian selesai, aku sadar ternyata baju-bajuku nggak terlalu ramah lingkungan. Dari tayangan video tadi, kira-kira dari pemahaman kalian, apa bahaya dari hasil limbah busana? Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab, silakan raise hand atau pakai reaction atau langsung on mic juga boleh. Saya. Boleh, Mbak Salwa. Dari video yang tadi Ibu sampaikan dan Ibu presentasikan itu bahayanya dapat menghasilkan limbah pabrik, limbah tekstil yang menyebabkan emisi pada udara, air, dan tanah. Selain itu juga orang-orang menjadi bersifat hedonisme dan konsumtif. Bu. Baik, bagus sekali Mbak Salwa jawabannya. Yang lainnya juga mungkin mau menjawab, boleh di kolom chat atau resen ya. Nah, dari jawaban Mbak Salwa tadi benar, sudah lengkap dan dijelaskan. Jadi pengaruhnya itu limbah industri itu bisa sampai ke tanah, air, bahkan udara. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi ya. Jadi, apa kaitannya limbah busana atau dari industri tekstil ini berkaitan dengan profesi atau ada kaitannya nggak sebenarnya dengan profesi kewirausahaan atau teknopreneur? Ini Ibu jelaskan, Ibu akan menayangkan presentasi. Presentasinya sudah selesai, Ibu sudah menjelaskan presentasinya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada dari siswa-siswa atau dari anak-anak yang ingin mengkritisi atau berpikir apa nih hubungan limbah dengan profesi wirausaha? Boleh on mic dan menjelaskan. Saya, Bu. Boleh. Mbak Rahma, bagaimana kira-kira keterkaitannya? Ya, izin menjawab ya, Bu. Jadi hubungan antara limbah industri dengan teknopreneur adalah selain kita menerapkan sustainable fashion dan juga thrifting atau penjualan baju bekas, kita juga dapat menerapkan alternatif reduce, reuse, recycle pada bidang busana. Nah, diharapkan dengan menjadi wirausaha itu kita dapat menghasilkan produk baru dari mengolah limbah hasil busana itu tadi. Nah, terima kasih Mbak Rahma. Bener banget. Bagus jawabannya. Terima kasih sudah menjawab. Jadi busana itu tidak hanya pakaian, tapi ternyata limbahnya juga bisa kita kelola menjadi sebuah usaha juga. Nah, adakah yang mau menambahkan? Mungkin di mana nih kira-kira letak teknologinya? Karena kan kita technopreneurship ya, jadi sebuah wirausaha, tapi juga memanfaatkan teknologi atau ada sentuhan atau kolaborasinya dengan teknologi. Mungkin ada yang bisa menjawab dari anak-anak? Saya ingin menambahkan, Bu. Tapi iya, sebelumnya, boleh. kalau saya off-cam, soalnya mungkin sinyalnya jelek. Oh ya, baik. Berarti ya. Ingin kan mungkin dengan mendaftarkan produk tersebut ke media sosial atau e-commerce, sehingga nanti jangkauan produk tersebut pemasarannya akan jadi lebih luas. Jadi letak teknologinya itu di media sosial atau e-commerce. Baik, terima kasih Mbak
Via sudah menjawab dan melengkapi jawabannya. Benar, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan memasarkan atau dipemasarkan produknya. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi, di sini ada yang sudah memiliki usaha? Saya, Bu, kebetulan saya membantu kakak saya dalam usaha di bidang kue kering, Bu. Kemudian pemasarannya itu sudah melalui media sosial. Wah, bagus. Kira-kira media yang digunakan apa, Mbak? TikTok, Instagram, WA? Kalau untuk media sosialnya, kami fokusnya di Instagram, Bu. Kemudian nanti untuk proses ordernya bisa melalui WhatsApp, seperti itu, Bu. Nah, keren ya. Nanti anak-anak juga bisa mencoba memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk jika ada yang udah punya produknya. Nah, berarti anak-anak di sini sudah paham ya bagaimana penerapan teknologi di bidang usaha. Nah, selanjutnya Bu Safa minta tolong nih ke anak-anak, silahkan membuat kelompok dan berkelompok untuk memperdalam lagi mengenai visi dan misi atau tujuan ya, tujuan dari eh, eh, program usaha atau pengusaha. Jadi ini anak-anak nanti silahkan bisa merancang atau membuat ide bidang usaha dengan memanfaatkan limbah busana seperti tadi yang di tayangan video. Lalu juga nanti anak-anak juga bisa memberikan alasan kenapa memilih produk tersebut dan juga memberikan gambaran pemasarannya melalui teknologi misalkan lewat TikTok atau lewat Instagram gitu. Nah, nanti setelah diskusi secara berkelompok, Ibu akan panggil untuk presentasi ide usahanya. Jadi untuk pertemuan minggu depan bisa kalian silahkan menyiapkan produk prototipe yang sudah jadi ya. Nah, progres, laporan, atau perkembangan pembuatan produknya bisa dikirim berkala melalui WA group yang udah ada ibunya. Begitu bisa dipahami anak-anak. Sudah, Bu. Ya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah, kalau sudah bisa dipahami dan dimengerti semua, untuk pertemuan hari ini Bu cukupkan. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan melalui WA group gitu ya, dan juga perkelompokannya juga. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, tunggu dulu anak-anak bisa stay on kamera. Ibu mau izin screenshot untuk kehadiran kita hari ini ya. Mungkin juga Mbak Rafika bisa dibantu Ibu untuk screenshot ya. Baik, Bu. 1, 2, 3. Kalau begitu Ibu akhiri. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dengan baik. Selamat melanjutkan aktivitas. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sibuk, Bu.